Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhal ikhwah al-kiram wal akhwat al-karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ayat ini mengingatkan atau menegur kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan menganggap nikmatnya selalu berkurang pada diri kita. Maka ayat ini menegur kita semua dan menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun dari kita yang kekurangan nikmat. Justru semua kita kebanyakan nikmat. Dan saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka jamaah sekalian, sekali lagi kita tidak kekurangan nikmat insya-Allah. Justru semua kita kebanyakan nikmat, kekurangan syukur dan terlalu kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya tak salah Allah Jalla wa Ala di dalam surat Ar-Rahman berulang kali menyindir kita semua dengan firman-Nya: fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan? Karena mayoritas manusia ini dengan berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka, Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat dunia sekalipun kita tidak kekurangan insyaallah. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki nikmat keamanan, tidak dalam keadaan ketakutan untuk diculik, dibunuh, dirampok dan sebagainya. Mu'afan fi jasadi, sehat anggota tubuhnya, bukan dalam keadaan terbujur kaku sebagai pasien yang menderita penyakit yang kronis, kanker, tumor dan semisal dengannya. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang cukup untuk harinya itu. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dia konsumsi bersama keluarga tercintanya untuk esok harinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya.
Maka hadis Nabi SAW yang mulia ini mengingatkan kita semua bahkan bahwasanya nikmat dunia sekalipun kita insya-Allah taala tidak kekurangan jamaah. Meskipun bagi kita umat Islam yang mengetahui nilai dunia di sisi Allah dan keutamaan akhirat di atasnya, bahwasanya nikmat yang paling mahal dan yang paling berharga adalah nikmat agama. Terriwayatkan dengan sanad yang marfu kepada Nabi SAW dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf kepada sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Beliau mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya yang muslim ada yang kaya juga ada yang miskin. Yang kafir juga demikian, ada yang kaya dan ada yang miskin. Sebagaimana yang muslim ada yang sehat dan ada yang menderita sakit, demikian juga orang kafir. Ada yang sehat dan ada yang menderita sakit. Yang muslim ada yang jomblo dan single senior, yang kafir juga ada yang jomblo dan single senior. Ya, Allahul musta'an. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak akan pernah memberikan nikmat agama, nikmat tauhid, tidak jatuh ke dalam syirik. Nikmat beribadah kepada Allah dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan bid'ah yang menyusahkan dan ribet itu. Nikmat ketaatan kepada Allah, nikmat bisa bangun salat tahajud, salat 5 waktu berjamaah, hadir di dalam kajian, memiliki teman atau besti-besti yang salihah, ya. Dan Allah jauhkan dari maksiat, ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya di antara doa Nabi kita SAW yang ma'ruf adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu dalam urusan agama kami. Kehilangan ibadah bergantikan maksiat, kehilangan sunnah bergantikan bidah. Dan yang lebih buruk dari itu semuanya adalah kehilangan akidah sahihah, kehilangan tauhid dan bertukarkan syirik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Dan jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berkumpulnya kita saat ini di dalam rumah Allah Jalla wa'ala yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan bumi ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan talabul ilm. Di antara kita ini juga bagian dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita, yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya serta wajib kita syukuri. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang disabdakan oleh Nabi yang sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Tercurahkan untuk mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Satu demi satu dari mereka disebut-sebutkan namanya dengan pujian dan sanjungan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-25 yang diberikan judul oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini. Kitab apa yang menjadi topik pembahasan kita? Yang sampai judul kitab enggak tahu nih. Bang Beja. Fawaidul fawaid. Masya Allah Bang Beja. Fawaidul fawaid. Faedah-faedah yang indah. Karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tauqirul abdi rabbah.
seorang hamba itu harus mengagungkan sang penciptanya, Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan min a'zami dhulm wal jahl an tatluba at-ta'zima wat tawqira minan nas wa qalbuka khalin min ta'zimillahi wa tawqirih. Ini ucapan yang luar biasa jamaah, mudah untuk ana bacakan ya, tetapi ya mungkin ana orang yang pertama kali kena dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Beliau katakan termasuk dari kezaliman dan kejahilan yang amat besar adalah engkau ingin diagungkan dan dimuliakan oleh manusia, sementara hatimu itu kosong dari pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala dan rasa takut kepadanya. Nah, kalau ada dari jamaah yang tidak tersindir dengan sindiran dari Al-Imam Ibnu Qayyim ini, beristighfarlah kepada Allah. Berarti hati anda sedang berpenyakit atau bahkan sudah mati. Nah, hendaknya ana sebagai pemateri dan jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, tersindir dengan sindiran beliau ini. Nah, punya hati yang mudah baper, mudah tersindir di dalam kajian itu bagus jamaah, ya. Jadi kalau pulang kajian hati antum sakit, ya Allah kok gua terus yang disindir-sindir tadi dalam kajian, bagus, berarti anda yang paling mulia di sisi Allah. Ya kan? Karena paling ya merasa disindir. Tapi kalau pulang kajian, alhamdulillah teman-teman ana yang baru hijrah pada ikut kajian, mudah-mudahan mereka dengar tuh nasihat-nasihat itu. Hanya untuk orang lain bukan untuk dia. Ya. Dari awal sampai akhir kajian dia pulang sama sekali tidak merasa ada yang diutarakan kepadanya. Tidak tersinggung dan tersindir sedikit pun. Ini justru bahaya jemaah. Berarti hati kita sudah berpenyakit dengan penyakit ujub. Yang selalu menilai dirinya sempurna dan menganggap orang lain selalu di bawahnya. Ini namanya ujub. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kita semua, min a'zamil zulm wal jahl an tatluba ta'zima wa tawqira minan nas wa qalbuka khalin min ta'zimillahi wa tawqirih. Merupakan kezaliman dan kejahilan yang amat besar adalah engkau meminta manusia mengagungkan dan memuliakan, sementara hatimu sendiri kosong dari pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tuwaqqirul makhluqa wa tujilluhu an yaraka fi halin la tuwaqqiru Allah an yaraka 'alaiha. Kemudian beliau meneruskan dengan ucapan yang cukup menohok. Kata beliau, karena engkau memuliakan makhluk, mengagungkan mereka, sehingga engkau malu dilihat oleh mereka dalam suatu kondisi yang engkau tidak malu Allah melihatmu di atas kondisi itu. Malu ketahuan korupsi oleh manusia, tetapi dia tidak malu ketahuan korupsi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu ketahuan oleh manusia dia telah berzina, tetapi dia tidak malu berzina di hadapan Allah Jalla wa ala. Bahkan di saat dia sembunyi-sembunyi berzina, Allah mengirimkan oksigen untuknya melalui sela-sela pintu, jendela, ataukah hal-hal lainnya agar dia dapat bernafas dan bertahan hidup. Kemudian oksigen tersebut dia terima dan dia hirup dan dia gunakan untuk berzina, untuk berjudi, untuk minum khamar, untuk joget-jogetan di dalam diskotik, karaokean dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Engkau memuliakan makhluk dan mengagungkan mereka, sehingga engkau tidak ingin dilihat oleh mereka dalam suatu kondisi di mana engkau tidak malu Allah melihatmu di atas kondisi tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Surat Nuh ayat ke-13. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Jalla wa ala dan memuliakannya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala al-Hasan. Hasan al-Basri mengatakan, Hasan al-Basri adalah salah satu dari ulama tabi'in yang berasal dari negeri Basrah. Dan beliau termasuk tabi'in yang junior. Beliau mengatakan tentang makna ayat ini adalah ma lakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkurunah. Makna ayat ke-13 dari surat Nuh tadi, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, adalah kenapa kalian tidak mengenal haknya Allah yang harus kalian tunaikan dan tidak bersyukur kepadanya. Nah,
Kalau kepada manusia kita mengenal haknya. Seorang ASN karena dia sudah mendapatkan gaji dan tunjangan, maka dia pun akan melaksanakan perintah dan larangan yang ada di institusi atau instansinya. Punya sifat yang seperti ini. Tetapi sifat yang seperti ini tidak dia miliki dengan Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kehidupan dan berbagai nikmat yang lainnya. Sama negara, sebagian orang mengatakan jiwa korsa tanpa batas. Untuk negara mereka mengatakan demi Ibu Pertiwi nyawa pun kita korbankan. Hah? Padahal pret semua itu. Ya. Sebagian orang kan begitu. Untuk negara harga mati. Untuk Allah harga hidup. Kalau tidak menghidupkan dunianya, maka dia akan tinggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Padahal Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah kita boleh mengatakan hidup dan matiku hanya untuknya. Katakan kepada mereka, salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Allah tidak boleh disekutukan dalam hal ini. Wa bidzalika umirt. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Sebagian orang takut berkhianat kepada institusi, kepada instansi, kepada pimpinannya. Dengan mengatakan kita tidak boleh menjadi pengkhianat terhadap negara kita. Bagus dari satu sisi. Tapi itu omong kosong. Kalau orang kita bilang apa? Omdo semua. Apakah korupsi bukan bentuk khianat kepada negara? Suap menyuap bukankah khianat terhadap negara? Memeras masyarakat, jangkrik sana sono, apakah itu bukan khianat kepada negara? Kalau bisa mempersulitkan, ngapain dipermudahkan? Apakah ini bukan bentuk khianat terhadap negara? Nah, ya kan? Besi 4 ditaruh besi 2 dalam proyeknya. Bukankah ini bentuk khianat kepada negara? Melindungi menjadi backing para bandar. Bukankah ini bentuk khianat kepada negara? Nah, mentersangkakan korban, mengkorbankan tersangka, bukankah ini bentuk pengkhianatan kepada negara? Hari ini banyak orang berteriak sebagai pahlawan negara, nasionalisme. Padahal dialah sejatinya pengkhianat bangsa. Kalau terhadap bangsa saja tidak pantas seseorang berkhianat, lalu bagaimana dengan sang penciptanya sendiri? Yang tidak pernah berhenti nikmat turun darinya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau nikmat nafas Allah hentikan dari kita. 1 jam saja tidak diberikan nikmat nafas, modar kita jemaah. Gak usah nikmat nafas deh, kentut saja Allah tahan. Seminggu bapak ibu gak diberikan kentut oleh Allah, langsung harus dilarikan ke Singapura. Betul gak? Ini mana nih jiwa korsa dengan negara, dengan manusia, tetapi dengan Allah gak ada. Allah gak meminta kita bunuh diri. Allah tidak meminta kita begadang 24 jam demi Allah. Allah cuma menyebutkan ini perintah-perintahku, ini larangan-laranganku. Dan itu semuanya Allah buat demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Karena kasih sayangnya Allah. Tetapi kita abaikan. Namun begitu datang perintah dari manusia, kita langsung 86, sami'na wa ta'na. Istri yang sedang hamil pun dia tinggalkan. Orang tua yang sudah mengalami sakaratul maut, terbaring kaku di dalam rumah sakit pun rela dia tinggalkan demi panggilan Ibu Pertiwi. Demi panggilan negara. Tetapi begitu Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Secangkir kopi di atas meja kafe kopi dia tidak berani tinggalkan. Demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi manusia hari ini.
Maka kata Hasan al-Basri, "Ma lakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkuruna." Kenapa kalian tidak mengenal haknya Allah dan tidak bersyukur kepadanya, sementara kepada manusia kalian mengenal hak mereka. Kepada manusia kalian berterima kasih. Kita jamaah dimuliakan Allah, kalau setiap bulan ada yang memberikan uang kepada kita, nggak usah banyak deh. Tiap bulan dia cuma ngasih uang kepada kita 1 miliar misalkan. Kira-kira Bapak Ibu mau ta'zim, mau taat, sami'na wa ata'na enggak kepada dia? Hah? Enggak mau, yang betul Pak. Yang betul karena belum diberikan. Oh mau. Iya, tiap bulan antum dikasih uang 1 miliar. Bakal sami'na wa ata'na enggak? Hah? 24 jam HP standby Pak. Walaupun istri sedang jaga, istri mau lahiran, sudah masuk ke ruangan bidan, ditelepon oleh orang tersebut langsung 86 sami'na wa ata'na. Ya. Itu baru 1 miliar. Nah, mata yang Allah berikan berapa harganya? Tangan, kaki, jantung, nafas, otak. Belum lagi nikmat agama yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nikmat bertauhid, nikmat sunnah, nikmat bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa merasakan betapa lezat dan manisnya salat malam, dan berbagai nikmat agama yang lainnya. Maka Allah mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak memuliakan Allah sebagaimana kalian memuliakan selainnya? Mestinya Allah kalian muliakan dan lebih tinggi dari itu semuanya. Imam Hasan al-Basri mengatakan makna ayat ini, "Malakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkurunah." Kenapa kalian tidak mengenal haknya Allah dan tidak bersyukur kepadanya? Imam Mujahid mengatakan tentang ayat tadi adalah, "La tubaluna 'azmata rabbikum." Kenapa kalian tidak peduli terhadap keagungan Rabb kalian? Ketika kalian bermaksiat seakan Allah maha buta, bukan maha melihat. Ketika kalian bermaksiat kepada Allah seolah Allah maha tuli, bukan maha mendengar. Ketika kalian melakukan ghibah. Ketika kita melakukan maksiat seakan Allah Subhanahu wa taala maha lemah, bukan maha kuasa. Seakan Allah bukan maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui. Tetapi dengan manusia kita betapa mengagungkan mereka. Kita betapa takutnya kepada pimpinan kita kalau ketahuan melanggar aturan yang telah dia buat. Takut dia dengan pimpinannya. Takutnya luar biasa kepada komandannya. Takutnya luar biasa kepada KPK misalkan. Takut dia. Bahkan kalau bisa uang yang diberikan, uang subab yang diberikan kepadanya jangan sampai berbentuk yang bisa diselidiki. Bahkan ada yang model lempar ke dalam halaman rumah dari luar rumah. Sampai segitunya sebagian pejabat takut ketahuan korupsi. Nah, jadi kalau sudah sampai diberitahukan kepada anak, kalau satu lemparan bunyi di atas atap berarti ini dari si fulan. Ya. Kalau lemparannya bunyinya lebih dari 2 berarti ini uang dari si fulan. Segitunya sebagian orang takut kepada manusia. Nah, tetapi ketika bersama Allah Jalla wa Ala, dia tidak peduli. Allah maha melihat, maha mengetahui. Allah tahu dia sedang korupsi, sedang berzina, sedang minum khamar, sedang di dalam diskotik, sedang karaokean, sedang menonton hal-hal yang tidak sepantasnya dia tonton sebagai seorang muslim dan muslimah. Malakum la tubaluna 'azamata rabbikum. Kenapa kalian tidak peduli terhadap keagungan Allah Jalla wa Ala? Kemudian waqala Ibnu Zaid, kalau Ibnu Zaid mengatakan tentang ayat ke-13 dari surat An-Nuh tadi adalah la tarawna lillahi ta'ah. Kenapa kalian tidak mengakui, menyadari bahwa Allah itu wajib kalian taati? Sekarang ketaatan yang berlaku bagi sebagian orang adalah ketaatan buat manusia. Perintah dan larangan hanya datang dari negara. Seolah-olah perintah dan larangan itu tidak ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Allah yang telah menciptakannya. Yang wajib adalah apa yang sekedar diwajibkan oleh negara. Yang terlarang adalah apa yang dilarang oleh negara semata.
Hanya semata ini. Padahal lebih tinggi dari itu semuanya adalah yang wajib adalah apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Yang terlarang adalah apa yang Allah dan Rasulnya larang. Nah, kita wajib taat kepada pemimpin dan penguasa kita selama dalam hal yang tidak maksiat, yang bukan haram. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Nabi mengatakan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kalian wajib taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Meskipun presiden kalian, pemimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. Ya. Seperti buah kismis, cacatnya dia. Ini kan sudah lambang kejelekan, ya kan? Buah kismis, berkerut, ya. Gak ada orang ganteng dikatakan seperti buah kismis, ya kan? Orang ganteng dikatakan seperti bulan purnama, ya perumpamaannya. Kalau sudah diumpamakan dengan buah kismis, itu biasanya semua akhwat juga akan menolaknya. Betul ya? Walaupun ini ikhwah, hafidh Al-Quran, S3 hadis, tetapi kepala dan wajahnya seperti buah kismis. Begitu ditawarkan kepada seorang akhwat yang selama ini minta ustadz carikan jodoh untuknya, langsung dia menolak dan mengatakan sepertinya ustadz tahun ini saya fokus berbakti dulu sama orang tua, nggak mau nikah. Padahal karena yang disodorkan seperti buah kismis. Ya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ya, prinsip dalam agama kita adalah kita wajib taat kepada penguasa dan pemimpin kita selama itu tidak haram. Bahkan Nabi mengatakan isma' wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kamu tetap wajib taat dan patuh kepada penguasamu walaupun dia mencambuk-cambuk punggungmu dan merampas hartamu. Selama bukan dalam hal maksiat. Akan tetapi sebagian orang lebih taat kepada negaranya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengagungkan institusi dan instansinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal instansi atau institusinya jangankan membela dia dari azab Allah, membela dia dalam urusan dunia saja tidak mau. Betapa banyak orang sudah habis-habisan berkorban untuk pimpinannya, ketika dia berhadapan dengan hukum nggak dibela oleh pimpinannya, dibiarin dia sendirian dan kemudian masuk penjara. Itu sudah di dunia seperti itu. Di dunia saja dia sudah seperti itu. Bahkan mungkin uang anggaran dari negara untuk dia diambil oleh pimpinannya. Itu kan fakta yang tidak bisa didustakan dan sudah menjadi rahasia umum. Nah, dia udah habis-habisan demi pimpinannya, demi institusinya, demi instansinya. Justru dia dikhianati, dikerjain, bahkan dikorbankan menjadi tumbal. Apalagi untuk membela dia dari azab Allah, menyelamatkan dia dari tsunami, mustahil. Apalagi bisa menyelamatkan dia dari malaikat maut. Nah, dari hukum dunia saja yang bisa dibeli dan mampu dilakukan oleh instansinya. Instansinya tidak mau melakukannya untuknya. Apalagi dari kematian. Yang Allah katakan kalla idza balagati taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Tatkala ruhmu yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, Allah tantang seluruh raja-raja dunia. Manusia-manusia terbengis sekalipun di dunia, Allah tantang semuanya. Man raq. Siapa yang bisa menghentikan malaikat maut kami yang mencabut nyawamu? Siapa yang bisa menghentikannya? Gak ada yang mampu menghentikannya. Fir'aun Allah matikan dan dia sedang di tengah-tengah ribuan pasukan yang begitu elit dan kejam serta kuat di dunia. Nah, Namrud tidak mampu menghalangi seekor lalat yang masuk ke otaknya melalui hidungnya. Padahal dia saat itu sedang sehat. Lalat berhenti di hidungnya kemudian masuk ke dalam dan menembus otaknya. Dan Allah biarkan itu lalat bergerak di dalam otaknya, sebagai dalam riwayat Israiliyat disebutkan selama 400 tahun. Sehingga disebutkan orang yang paling sayang kepada Namrud adalah mereka setiap kali bertemu dengan Namrud mau menendang atau memukul kepalanya. Dengan harapan itu lalat bisa keluar dari kepalanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Zaid mengatakan, la tarawna lillahi ta'ah. Kenapa kalian tidak taat kepada Allah? Sementara kepada manusia bisa taat. Nah, kepada pimpinan bisa taat.
Kepada institusimu kamu bisa taat, kepada instansimu kamu bisa taat. Bahkan sebagian orang seperti yang kita sebutkan tadi, istrinya yang sedang mau lahiran saja berani dia tinggalkan hanya karena panggilan pimpinan. Bahkan terkadang panggilan pimpinan bukan untuk kepentingan negara, justru untuk kepentingan proyek pribadinya pimpinan. Dia punya loyalitas tanpa batas. Padahal si pimpinan setelah mendapatkan lupa sama dia. Belum tentu mau bagi sama dia. Kamu cari sendiri. Nah, itu di dunia, tapi bisa taat kepada pimpinannya. Patuhnya luar biasa, jiwa korsanya luar biasa. Bahkan sebagian orang punya semboyan, loyalitas tanpa batas. Nah, kemanakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kepada Allah kita tidak punya loyalitas, pengagungan, pemuliaan, ketaatan? Padahal semua yang kita miliki saat ini jamaah dari Allah. Gaji yang diberikan oleh negara untuk kita juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah hanya dengan mengatakan kun fayakun. Kun fayakun. Nah, hancur semuanya. Yang miskin berubah seketika menjadi kaya, yang kaya berubah seketika menjadi miskin. Orang yang kuat bisa berubah seketika menjadi orang yang paling lemah. Dan orang yang paling lemah akan berubah seketika menjadi orang yang paling kuat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sindiran Allah ini kepada kita jamaah, ini luar biasa dalamnya, ya kan? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian yang bisa memuliakan manusia, mengagungkan mereka, tetapi kepada Allah kalian justru tidak memuliakannya, justru tidak mengagungkannya. Nah, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, seperti sebagian orang kalau mau rapat dengan pimpinannya, setengah jam sebelum pimpinan datang, udah hadir. Betul nggak Pak? Ya, mantan pejabat semua nih ya. Ya, 30 menit sebelum pimpinan datang udah pada hadir semua. Sholat Jumat cuma sekali dalam sepekan. Datangnya ketika khotib udah berceramah. Itu pun berdiri di luar masjid. Itu pun bentar-bentar lihat jam. Sambil melihat ke ketip dia lihat jam. Seakan-akan khatib tidak tahu ada jam di depannya. Maksudnya isyarat biar gak terlalu panjang khutbahnya. Sebagian orang kan begitu buruk akhlaknya. Udah datang Jumat telat. Dia ingin ngatur khotib lagi. Khotib lagi enak-enak khutbah dia lihat jam di depan khotib. Padahal khutbah nggak lebih dari 20 menit terkadang, bahkan nggak lebih dari 25 menit. Seakan-akan dia karyawan yang menjaga rudal, nggak boleh telat semenit pun. Padahal setelah Jumat pun ngopi dia tuh, ngopi di samping masjid, ngobrol di masjid. Tapi ketika khotib khutbah Jumat lihat bentar-bentar lihat jam, bentar-bentar lihat jam. Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sesukanya, ya. Kapan dia bangun, dia sholat. Kalau lagi mood, disiplin sholat. Kalau enggak mood, maka dia enggak disiplin sholat. Bahkan sebagian orang menjadikan sholat subuh sebagai qobliyah masuk kantor. Jam 8 sholat subuh, kan qobliyah masuk kantor itu namanya. Bukan sholat subuh, ya kan? Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian yang bisa mengagungkan manusia, memuliakan manusia, patuh kepada mereka, taat kepada mereka, takut kepada mereka, tetapi kepada Allah kalian justru tidak. Padahal semua yang kalian miliki itu datangnya dari Allah. Tangan, kaki, mata, hidung, otak, kepala, nafas. Seperti yang kita sebutkan tadi jemaah, jangankan mata Allah ambil, kentut saja Allah ambil, modar kita. Yang dikira enak menjadi orang yang enggak berkentut jemaah. Ya, di surga ya tidak kentut adalah sebuah kesempurnaan. Di antara kesempurnaan nikmat surga adalah mereka tidak kentut. Tidak buang hajat. Tapi kalau di dunia seminggu saja antum tidak kentut, harus seketika itu dilarikan ke Singapura jemaah. Artinya jemaah dimuliakan Allah, sindiran Allah ini luar biasa kepada kita semua. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang ayat ke-13 dari surat Nuh tadi, la ta'arifuna haqqa 'azamatih. Kalian tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Dan hendaknya jamaah dimuliakan Allah,
seperti di awal ana sebutkan, kita semua tersindir dengan sindiran Allah ini. Jangan sampai terpikirkan oleh kita ini untuk fulan, ini untuk alan. Ya, ini untuk kita semua. Ana sebagai pemateri yang pertama, ya, dan jamaah sekalian, hendaknya kita benar-benar baper dan tersindir dengan sindiran Allah Jalla wa'ala di ayat ke-13 dari surat Nuh ini. Karena semua kita berlumuran dosa. Tidak ada dari kita yang bersih dari dosa satupun. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته ووحدوه وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. Makna dari ucapan ulama tafsir yang tadi disebutkan adalah, aduhai seandainya mereka mengagungkan Allah, mengenal keagungan Allah dengan yang sesungguhnya, mentauhidkan Allah, mentaatinya, mensyukurinya. Karena ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya serta sifat malu di dalam hati seseorang kepada Allah itu sesuai dengan pengagungan yang dia kepada Allah Jalla wa'ala di dalam hatinya. Semakin tinggi pengagungan kepada Allah di dalam hati seseorang, maka semakin taat pula dia. Semakin jauh juga dia bermaksiat kepada Allah, dan semakin meningkat pula sifat malunya kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, walihada qala ba'dhu salaf, oleh karenanya sebagian ulama klasik dahulu mengatakan, liya'zum waqarullahi fi qalbi ahadikum an yadhkurahu indama yustahya min dhikrih fayuqrinu ismahu bih kama taqulu qabbahallahu al-kalb wal khinzir wan nat wa nahwi dhalik, fa hadha min waqarillah. Lihat betapa dalamnya pemahaman ulama kita dahulu tentang pengagungan kepada Allah. Sebagian ulama salah mengatakan, hendaknya pengagungan kepada Allah di dalam hati seseorang itu benar-benar besar. Dan di antara bentuk besarnya pengagungan kepada Allah di dalam hati seseorang adalah dia malu menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala dalam hal-hal yang tidak pantas untuk disebutkan. Dalam hal-hal yang nama Allah tidak pantas dia sebutkan, an yadhkura indama yustahya min dzikri. Dia tidak akan menyebutkan nama Allah dalam hal-hal yang dia sendiri malu kalau disebutkan nama dia dalam hal itu. Sebagai contoh, sebagian mereka mengatakan qabbahallahul kalb wal khinzir kalau udah marah. Dalam bahasa Arab, ya. Terjemahannya, semoga Allah mengutuk anjing ini. Ngapain bawa nama Allah ke situ? Bahkan sebagian mereka konteksnya sudah memperolok-olok jamaah. Dia minum khamar, bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, murtad orang yang seperti ini. Karena dia sudah memperolok-olok agama. Padahal kalau dia minum khamar, tidak memperolok oleh Allah, dia enggak murtad. Masih muslim dia. Dia mati kita masih boleh mensolati dia. Nah, selama dia masih sholat. Tapi seandainya dia minum khamar kemudian dia memperolok-olok Allah, bismillah, jadi halal ya. Makan mohon maaf babi, dia menyebutkan bismillah setelah makan alhamdulillah. Yang tadi dia makan babi, mohon maaf ya, sekedar haram dan tidak membatalkan Islamnya, kini menjadi batal Islamnya karena telah memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa'ala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, para malaikatnya kalian bermain-main, kalian bercanda tawa? Jangan banyak beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Betapa banyak model-model seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin jemaah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Fahada min waqarillah, kata beliau, ini termasuk bentuk pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim meneruskan, wa min waqarihi min tawqirillah tauhiduh. Diberikan judul oleh penta'lik bahwasanya di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal rububiyah dengan meyakini Allah Maha Esa di dalam mengatur, di dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini.
Maka tiada yang memberikan sesuatu kecuali Allah dan tiada yang menahan sesuatu kecuali Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah al-uluhiyah. Maka dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan memalingkannya kepada siapapun. Dia menyembelih hanya untuk Allah, bukan ke kuburan, bukan untuk penjaga laut agar tidak diganggu dan sebagainya. Dia berdoa hanya kepada Allah, tidak meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Maka dia tidak memintanya kecuali kepada Allah. Dan dia mentauhidkan Allah dalam bab asma wa sifat, di mana semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dia yakini itu sebagai nama dan sifat yang hakiki bagi Allah. Sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang maha besar, yang maha kaya, yang maha suci, dengan tanpa memperbagaimanakannya dengan logikanya, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dengan tanpa mendustakannya atau mentakwilnya. Beliau mengatakan min waqari an ta'dila bihi syai'an min khalqih la fil lafaz. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah engkau tidak berpaling dari Allah demi makhluknya. Maksudnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik secara lafaz, karena syirik itu jamaah tidak hanya pada perbuatan, terkadang juga pada ucapan. Sebagai contoh kata Syekh, wallahi wa hayatik, bersumpah dengan nama Allah, tetapi di waktu yang sama dia juga bersumpah dengan selain Allah. Wallah wa hayatik. Ini sering orang Arab yang jauh dari ilmu. Demi Allah dan demi kehidupanmu. Wallahi udah benar, tauhid. Wa hayatik, ini yang bermasalah. Demi kehidupan. Karena Allah melarang kita bersumpah dengan selainnya. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, kafarahnya adalah falyaqul la ilaha illallah. Hendaknya dia langsung menyebutkan atau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan contoh lainnya, contoh dari maksudnya untuk ucapan yang mengandung kesyirikan, mali illallah wa ant. Sungguh tiada tempat untuk aku memohon pertolongan kecuali kepada Allah dan engkau. Menggunakan dan. Wah, seandainya dia gantikan wa menjadi thumma, maka tidak mengapa. Kecuali hanya kepada Allah, kemudian kepada anda. Karena kalimat kemudian di dalam bahasa Arab itu memiliki makna tartib. Dia di bawah kata sebelumnya. Makanya ketika ada sahabat yang baru masuk Islam dan mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi't. Kalau bukan karena kehendak Allah dan, pakai dan, wa syi't. Dan kehendakmu. Nabi langsung marah dan mengatakan, aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Cukup kamu katakan Masya Allah wahdah. Atau kamu katakan Masya Allah thumma syi'ta. Karena kehendak Allah kemudian. Dan lebih aman karena kehendak Allah semata. Ini lebih aman. Bayangkan jemaah. Ini menerangkan kepada kita pentingnya pelajaran akidah. Terkadang hanya salah menggunakan satu huruf bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Dan karena menggantikannya dengan satu huruf yang lainnya, seseorang bisa selamat dari syirik. Hanya antara wa dan thumma. Wa. Ya, cuma butuh satu detik kita untuk mengucapkannya. Bisa terjerumus ke dalam syirik. Nah, contoh lainnya yang terkadang terdengar oleh kita di Indonesia dan khususnya dari para musisi yang lebay bin alay bintu syirik terkadang mereka mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini mah lebay bin alay bintu syirik ini. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah tekankan lagi, la syarikalah. Allah tidak boleh disekutukan dalam hal ini. Nah, tetapi kalau dia berilmu, sudah belajar tauhid, dia akan menambah, dia tetap bisa menggunakan kata-kata pujangga tadi, tetapi dia tambahkan sebuah kalimat
yang dengannya dia bisa selamat dari syirik. Maka dia akan menggunakannya, tetapi dengan mengatakan hidup dan matiku hanya untuk sang penciptamu dan penciptaku, wahai kekasihku. Dan dialah yang memerintahkan aku untuk mencari nafkah untukmu, mencintaimu, mengayomimu dan menjagamu. Lebih indah dan selamat dari syirik lagi. Pentingnya belajar akidah dan tauhid. Semua orang yang gak kuat tauhid dan akidahnya adalah lebay jamaah. Siapapun dia. Ya, baik dia S1, S2, S3 di jurusan agama, kalau dia nggak ngambil jurusan akidah, baik dia ustadz, penceramah agama, khotib Jumat, kalau dia nggak kuat akidahnya, nggak belajar akidah, akan menjadi para lebayun, jamak taksir. Ya, ya, menjadi lebayun, ya. Jamak taksir, ya, afwan, jamak mudzakkar salim, ya. Akan menjadi lebay. Dan mudah jatuh ke dalam syirik. Sebagai contoh lainnya di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan terkadang penceramah agama yang mengatakan, saya bersumpah demi Allah, demi Nabi Muhammad. Sebagian orang. Itu dalam ceramah agama. Dia kira dengan itu telah memuliakan Nabi Muhammad. Justru dia telah menyakiti Nabi Muhammad. Nabi begitu keras melarang kita bersumpah dengan selain nama Allah. Justru dia telah melakukan syirik kepada Allah dan bermaksiat kepada Nabi SAW. Bahkan jangankan bersumpah dengan nama beliau. Hanya dengan mengucapkan Masya Allah wa syi'it. Nabi marah tadi. Karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Langsung Nabi marah dan mengatakan aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ucapkan olehmu Masya Allah wahdah. Hanya semata-mata karena kehendak Allah. Kalaupun kamu ingin menambahkan, maka ucapkan olehmu thumma syi'it. Kemudian karena kehendak. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan wala fil hubbi wat ta'zimi wal ijlali wala fit ta'ah. Demikian juga dalam hal cinta, pengagungan dan pemuliaan serta ketaatan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal ini. Tidak boleh mencintai selain Allah seperti cintanya kita kepada Allah. Tidak boleh taat kepada selain Allah seperti taatnya kita kepada Allah. Kita tidak boleh mengagungkan orang lain manusia sebagaimana kita mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Bahkan sebagian manusia jamaah justru lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Apa contohnya? Contoh di tengah-tengah masyarakat kita kalau bersumpah dengan nama Allah dia masih berani berdusta. Ketika dia coba bersumpah dengan nama Allah bahwa Anda tidak mencuri. 1000 kali pun dia berani mencuri. Wallahi demi Allah saya enggak mencuri, demi apa? Barang di dalam pinggangnya. Barang curian. Begitu kita katakan coba kamu bersumpah dengan nama Wali Songo. Bahwa kamu mulai bergetar. Apalagi kalau sedang di laut. Coba kamu bersumpah atas nama Nyi Roro Kidul bahwa kamu tidak melakukan kesalahan ini. Gemetar ya Pak. Jangan gitu dong. Lebih takut kepada selain Allah. Ini takut yang syirik tentu. Nah, karena takut kepada sesuatu yang tidak jelas karena meyakini dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Berarti kan dia menganggap selain Allah ada yang tahu perkara gaib, ya kan? Selain yang dia takuti tersebut bisa mengatur alam semesta ini. Takut sebagian orang. Nah, Allah melarang dia. Allah menyebutkan ini bulan-bulan agung. Terkhusus Ramadan. Muliakan Allah. Bermaksiat di bulan-bulan haram Allah yang Allah agungkan. Itu dosanya lebih besar. Bukan lebih banyak ya. Satu tetap satu. Lebih besar daripada di waktu-waktu yang tidak semulia itu. Tidak ada yang takut kepada Allah untuk bermaksiat di waktu-waktu yang agung tersebut. Tetapi begitu ada yang mengatakan. Pak Kiai bilang ini malam Jumat Kliwon. Jangan melakukan ini dan itu. Semua sami'na wa ata'na. Tol pun sepi jemaah. Tidak ada orang yang melewatinya. Ada beberapa bulan yang lalu ketika nyetir dengan sendiri istri dan anak-anak dari Jakarta ke Malang. Daurah bareng dengan Ustadzuna Syafqi Basalam hafizahullah. Itu dari Solo ke sana sepi banget. Tolnya. Truk-truk pada berhenti semua di SPBU. Benar. Kemudian ketika Anda mengisi BBM, nggak ngantri sama sekali.
Setelah sampai ke Malang, waktu itu sebelum subuh sampai ya, baru ada yang menyampaikan, ini malam Jumat Kliwon Ustaz dari malam, makanya sepi. Enak juga rupanya ya, ada hikmah juga kita bisa ngebut di atas 120 berkelebihan. Ya, itu hikmah untuk ahli tauhid. Ya, adanya ya, adanya yang khurafat, tapi tetap kita tidak menginginkan adanya khurafat, tapi hikmah untuk kita ahli tauhid, kita merasa sultan san itu, tol pribadi Pak. Yang lain pada nggak pakai. Kenapa? Jumat Kliwon. Sepertinya seperti itu. Takutnya sebagian orang. Takut sial begini dan begitu. Itu kalau dengan selain Allah. Sebagian orang punya mental luar biasa. Berani aja mah. Contohnya para nelayan. Oh ini orang-orang mental baja semuanya. Benar. Mentalnya luar biasa. Seorang diri dengan sampan kecil pergi ke tengah-tengah laut memancing mencari ikan sampai berhari-hari ya, atau semalam penuh, nggak takut dia. Walaupun dia nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah ada rasa takut di hatinya. Hah? Tetapi begitu datang jadwal kanduri laut, kalau di Aceh istilahnya kanduri laut, kalau di Jawa apa? Kanduri laut itu motong sapi, kemudian kepalanya, kemudian ditaruh makanan-makanan, nanti dialirkan ke laut supaya para penelayan tidak diganggu oleh penjaga laut. Apa namanya ini kalau di Jawa? Sesajen biasanya di kuburan. Hah? Ngelarung. Hah? Larung-larung. Larung laut. Itu kalau dia nggak ikut serta, takutnya minta ampun. Atau ini malam Jumat Kliwon, para nelayan tidak ada yang boleh ke laut. Itu semua ya sami'na wa atta'na. Tetapi dia ke laut nggak sholat, nggak takut. Nggak takut mati dalam keadaan belum sholat. Tidak takut mati dalam keadaan dia belum taubat dari zina, dari khamar, dari judi. Tetapi seandainya dia melewati malam Jumat dalam keadaan dia belum memandikan kerisnya, dia takutnya luar biasa. Sesajenan belum dia sediakan, itu takutnya luar biasa. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, dalam masalah cinta, pengagungan dan pemuliaan serta ketaatan, kita tidak boleh menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kemudian ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian orang wa yaj'alahu ahwanan nadhirina ilaih, menjadikan Allah sebagai pelihat yang paling hina di sisinya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak malu dilihat oleh Allah bermaksiat sama sekali. Tidak ada sifat malu sedikit pun di dalam hatinya kepada Allah. Dia malu terlihat bermaksiat oleh manusia, tetapi sama sekali tidak malu terlihat bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang beralasan mabniyun 'alal musamahah wa la yaj'alhu 'alal fadlah. Dia menganggap Allah itu kan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Semestinya kata Imam Ibnul Qayyim, ampunan Allah yang begitu luas itu dia anggap sebagai keutamaan yang Allah berikan kepadanya, bukan sebagai angin segar untuk bermudah-mudahan melakukan maksiat. Sama manusia malunya luar biasa. Bahkan sebagian orang tidak berhenti melakukan maksiat kecuali setelah viral. Setelah diserang habis-habisan oleh masyarakat online alias netizen, baru dia berhenti. Sebelumnya nggak berhenti. Kenapa? Netizen belum ada yang tahu. Seakan Allah tidak melihatnya. Itu pun kalau netizen tahu tetapi kolom komentar masih positif semuanya, belum berhenti juga. Begitu melihat kolom komentar semuanya serangan kepada dia, baru dia berhenti. Nah, sementara Allah telah melihatnya, telah mengetahuinya, dia nggak peduli Allah melihatnya. Makanya kata Hasan Al-Basri, la tanzuru ila sighari adz-dzunub walakin unzuru ila man ta'sih. Ketika engkau bermaksiat, jangan kamu melihat kepada kecilnya maksiat yang engkau lakukan. Tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kita bermaksiat kepada yang telah memberikan mata, tangan, kaki, jantung, nafas, kesehatan.
Bahkan kita bermaksiat kepada zat yang di saat kita sedang memaksiatinya dengan zina, khamar, judi dan lainnya, dia mengirimkan oksigen melalui sela-sela pintu, jendela, atap, rumah atau ruangan untuk kita hirup dan kita gunakan untuk memaksiatinya. Nah, makanya ketika sebagian orang saleh dahulu digoda oleh seorang wanita yang nakal untuk bermaksiat dengannya, dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ya, aku takut. Maka wanita ini mengatakan, ini gelap, tidak ada yang melihat kita. Maka dia mengatakan, innalladzi khalaqadh-dhilama yarani. Sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini mampu melihatku. Ucap orang saleh tersebut. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min waqarillah, dan termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah an yastahya min attila'i ala sirrihi wa dhamirihi fayara fihi ma yakrah. Dia malu Allah mengetahui isi hatinya yang tidak baik. Jangankan perbuatan jamaah, ada bisikan buruk ingin bermaksiat, keinginan bermaksiat di dalam hatinya saja dia akan berusaha mengeluarkannya, akan berusaha mengusirkannya dari hatinya. Karena dia tahu Allah mengetahui keinginan dan bisikan tersebut. Karena sifat malunya kepada Allah, maka dia pun tidak ingin memaksiati Allah dengan hatinya. Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan sifat malu sebagai sifat yang sempurna untuk hamba-hambanya. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak melahirkan kecuali kebaikan. Kalau sifat malu itu melahirkan kejelekan, tidak melaksanakan perintah Allah atau justru melanggar larangan Allah, itu namanya khajal. Misalkan saya diajak kajian, malu, nggak ada kawan pergi ngaji. Ini bukan malu, ini khajal, kelemahan. Yang sebagian ibu perempuan kan begitu kalau mau ngaji, kayak malu, alasannya nggak punya kawan yang sudah kenal. Sepertinya kajian itu harus bawa bestie satu RT baru mau hadir. Kalau bukan sama bestinya se-RT, ya nggak pergi kajian. Ya, malu, nggak ada kawan di situ. Emangnya pas di kajian Ustadz ini nunggu sama siapa pergi ya? Dengan kawan, masuk. Bukan nggak bawa kawan pulang, kan enggak. Tapi sebagian orang begitu. Ini bukan malu, namanya ini khajal. Belum bisa baca Al-Quran, ada pelajaran Iqra, tahsin, pengen ikut cuma malu. Malu ketahuan. Dia belum bisa baca Al-Quran, padahal dia kibar Quraisy, pembesarnya Quraisy di tempat tersebut. Pembesarnya kabilah Quraisy, malu. Ya. Akhirnya dia bertahan sampai mati. Mempertahankan sifat malunya sehingga mati dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran. Ini bukan malu tepatnya dalam bahasa Arab. Ini namanya khajal, kelemahan. Kalau dia malu, maka dia akan belajar Al-Quran. Karena dia malu bertemu dengan Allah dan dia belum mampu membaca firman-Nya. Nah, karena al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan melahirkan kecuali kebaikan. Dalam hadis sahih yang lainnya Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batum minal iman. Malu itu adalah cabang dari keimanan. Dan Allah berfirman, innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Malu yang Allah inginkan dari kita adalah malu meninggalkan perintah-perintahnya. Malu melanggar larangan-larangannya. Bukan justru malu melakukan kebenaran. Makanya ada ucapan Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihul Bukhari secara muallaq tentang kaum wanita Ansar. Wanita Ansar dikenal sebagai wanita yang memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Dan ini adalah puncak kesempurnaan pada kaum wanita. Dengar ini ibu-ibu. Puncak kesempurnaan pada wanita adalah sifat malu. Nah, bahkan seorang lelaki bisa jatuh tersungkur ya, dan luluh hatinya kepada seorang wanita karena sifat malunya yang luar biasa. Sifat malu yang luar biasa. Tapi sifat ini telah hilang dari keumuman wanita hari ini. Lihat betapa banyak wanita hari ini menjadi orang gila di depan TikTok. Betul nggak? Baru TikTok keluar, udah pada gila wanita hari ini. Udah pada majnun.
Lalu bayangkan kalau Dajjal keluar. Kan Nabi menyebutkan mayoritas pengikut Dajjal nanti kaum wanita. Dajjal belum keluar jamaah, baru TikTok yang keluar. Hah? Pengguna TikTok rata-rata siapa? Kok tahu Pak? Hah? Hah? Banyak baca berita ya, bukan karena banyak nonton, banyak baca berita. Nah, sifat malu nggak ada lagi jemaah. Aurat dipamer dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam jualan ya sambil karena demi dagangannya menari-nari di pinggir jalan biar orang ya pelanggan customer datang. Gak ada sifat malu lagi. Tapi ketika diajak kajian malu, nggak ada kawan dekat di situ. Nggak ada yang saya kenal. Maka Aisyah mengatakan tentang wanita Ansar yang memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Kata beliau, rahimallah nisa al-ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Rahmat Allah kepada wanita Ansar, di mana sifat malu mereka yang begitu tinggi, tetapi tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Tidak menghalangi belajar Al-Quran, akidah, fikih. Nah, ini sifat malu yang sesungguhnya. Nah, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan di antara ucapan yang cukup menohok dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, inna min kalamin nubuwatil ula. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi't. Termasuk ucapan pertama kali yang didapatkan oleh manusia dari zaman dari para nabi terdahulu sampai hari ini adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya sifat malu, lakukanlah semaumu apa yang engkau inginkan. Ini ucapan luar biasa jemaah. Nah, apalagi sudah tidak malu dengan Allah dan juga tidak lagi malu kepada manusia. Ada sebagian orang nggak malu sama Allah, tetapi masih malu kepada manusia. Ini masih menciptakan kebaikan, walaupun kebaikannya sifatnya dunia, ya bukan untuk akhiratnya. Sebagai contoh di beberapa negara, Jepang misalkan, ya beberapa pejabat itu bisa bunuh diri tatkala dia terkena kasus korupsi, malu dengan masyarakat, malu dengan keluarga besarnya. Ketika anak ke Jepang beberapa bulan yang lalu itu disebutkan ada seorang bupati, kalau bahasa kita bupati lah ya, suatu kota itu bunuh diri karena dia dicuriga telah korupsi. Padahal negara belum mengeluarkan statement apapun terhadapnya. Baru viral di berita. Hanya karena dia menerima traktir makan siang gratis oleh mitra. Itu di Jepang, Pak. Kan mendatangkan kebaikan akhirnya kan untuk negara yang ya inilah sifat malu. Apalagi lebih sempurna dari itu malu dengan Allah dan juga malu dengan manusia. Tetapi yang lebih parah lagi dengan Allah enggak malu, dengan manusia lebih lagi. Seperti di Konoha dan Wakanda. Dengan baju oranye dia ketawa, baju oranye borgol di tangannya, kasus korupsi, doain saya ya sehat-sehat. Nyebar senyum lagi. Dan sebagainya. Kasus pembunuhan, ya, LGBT, kasus perempuan dan sebagainya, gak ada malunya. Ini yang benar-benar melakukannya, bukan orang yang difitnah. Ya. Kita bukan sedang memvonis setiap orang yang divonis korupsi pasti korupsi. Ya. Karena betapa banyak terkadang yang kita ketahui orang yang jujur justru diperkarakan tatkala dia tegak lurus. Tidak mau menerima titipan pimpinannya. Akhirnya dicari-cari kesalahannya kemudian dijebloskan. Biar tidak lagi menjabat. Itu juga udah rahasia umum di Wakanda dan Konoha kan. Nah, artinya ini yang benar-benarnya. Gak malu jamaah. Tidak ada rasa malu. Sebagian orang memamerkan maksiat di depan media sosial. Makanya Nabi mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu udah gak punya sifat malu, berbuatlah semaumu. Seperti yang kita sebutkan tadi jamaah. Kaum wanita di media sosial hari ini tiada lagi sifat malu. Semua kejelekannya, kartu asnya sendiri dia bongkar. Dan dia mencari gift dengan membongkar kartu asnya sendiri. Nah, gak malu lagi meminta dan mengemis-ngemis kepada manusia.
Sebagian orang hari ini menganggap pengemis itu hanya orang yang berjalan di jalan-jalan umum, minta uang kepada orang di lampu merah. Betapa banyak pemain konten kreator mereka adalah para pengemis. Ya enggak? Sedang ngonten, nge-live. Kirimkan dong gift-nya, ya. Gift yang paling besar apa kalau di TikTok? Yang paling mahal? Hah? Apa? Betul, Queen. Nah, kirimkan dong, kirimkan. Ini kan minta. Sama. Ya. Minta ini. Ya. Meminta kepada manusia. Masuk ke dalam hadis Nabi. Wala yazalur rajul yas'al hatta ya'tiya yawmal qiyamah. Walaysa fi muz'ati lahmi. Walaysa fi wajhihi muz'atu lahm. Tidaklah seseorang suka meminta-minta kepada manusia. Kecuali di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan wajahnya tidak lagi berdaging. Tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Illa an yas'ala sultanan au fi amrin la budda min. Kecuali dia meminta kepada pemerintah, karena itu bukan uang mereka, uang rakyat. Au fi amrin la budda min, atau karena kondisi yang darurat. Tapi sebagian hari ini konten kreator dia kaya, udah punya, minta gift di medsos. Ini termasuk pengemis juga. Ya. Betapa banyak para pengemis dijadikan artis hari ini. Hakikatnya mereka pengemis. Justru ditokohkan. Ya. Udah jelas-jelas kayak orang gila di medsos dia. Dikirim giftnya kemudian ditokohkan lagi. Ya. Kenapa? Karena semuanya sudah hilang dari sifat malu. Yang ditokohkan sudah nggak punya sifat malu, yang menokohkannya juga demikian. Nah, Inna Allah la Nabi mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu sudah tidak punya sifat malu, maka lakukanlah apa yang kamu maukan. Sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis ketika beliau berbicara tentang akhir zaman, bahwa seandainya ada dari ahlul kitab yang mohon maaf menzinai ibunya terang-terangan di hadapan halayak ramai, akan ada dari umat ini yang melakukannya juga. Ada lagi sifat malu. Nasallallahu salamul afiyah. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan wa min waqari an yastahiyya minhu fil khalwah a'zam mimma yastahi min akabirin nas. Dan di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah di mana kita ketika sendirian berkhalwat dengan Allah, kita lebih malu kepada Allah, mengalahkan sifat malu kita terhadap tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar dunia. Bagaimana seseorang malu dengan seorang presiden, seorang menteri, seorang raja yang menjadi pemimpinnya ketika dia berhadapan dengannya. Contohnya jamaah ketika apel, apalagi misalkan di dalam dunia militer, tidak ada yang berani bergerak sedikit pun kecuali sesuai dengan perintah. Padahal seandainya dia bergerak belum tentu pimpinannya tahu. Segitunya dia malu, segitunya dia taat. Mestinya ketika engkau berkhalwat dengan Allah, sifat malu dan pengagunganmu lebih dahsyat dari itu. Karena Allah melihat, makanya Nabi SAW menyebutkan di antara orang-orang yang Allah hapuskan amalannya adalah mereka idza khalau intahaku maharimallah. Ketika di hadapan halayak ramai mereka taat kepada Allah. Tetapi ketika mereka berkhalwat dengan Allah, mereka melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Mereka berzina, mereka minum khamar, mereka menonton film-film yang tidak senonoh. Ya. Tetapi ketika terlihat di dalam masjid, Masya Allah, seakan-akan ini orang, surga dan neraka terlihat dan tertancap di depan kedua matanya. Seakan tidak ada yang lebih takut kepada Allah daripadanya. Namun ketika dia pulang ke rumahnya, masuk ke dalam kamar kosnya sebagai seorang pemuda, sebagai anak muda ataukah yang sudah tua, tanpa malu dia memaksiati Allah Jalla wa'ala. Seakan Allah tidak melihatnya. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam jamaah. Beliau bukan sekedar digoda untuk berzina, bahkan dipaksa dan diancam kalau tidak mau berzina. Dan yang memaksa beliau berzina bukan wanita biasa. Bukan akhwat dari Somalia. Tetapi ratunya Mesir. Istri sang raja. Istri sang raja. Jangankan ratu kalau di Mesir
Kalau sempat pengemis Mesir saja menggoda kita, ini jenggot bisa rontok jemaah. Apalagi istrinya Raja Mesir, sang ratu. Dan bukan sekedar menggoda. Kata Allah, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia tutup semua pintu dan jendela-jendela. Dan tidak ada yang tersisa di dalam kecuali Nabi Yusuf. Kemudian dia pun mengatakan haytalak. Dia persilahkan Yusuf untuk melakukannya. Nabi Yusuf karena takut kepada Allah seketika itu mengucapkan ma'adallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Beliau tidak sok kuat ya. Tidak beliau, kamu gak usah uji keimanan saya, udah lewat ini. Calon Nabi ini. Ya, gak bakal tergoda sama kamu. Jangan jamaah. Jangan tertipu dengan secuil dari iman dan amal soleh kita. Gantungkan keistiqomahan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi Yusuf saja mengatakan ma'adallah. Kemudian Nabi Yusuf pun lari ke arah pintu. Apakah setelah itu dibiarin sama sang ratu? Enggak. Allah mengatakan wastabaqal baba wa qaddat qamisahu minal dubur. Ketika Nabi Yusuf pergi lari ke arah pintu, maka sang ratu pun mengejarnya. Kemudian menarik baju celana Nabi Yusuf dari belakang sehingga robek. Dan seketika itu pulanglah sang raja. Di dalam ayat yang lain, sang ratu mengatakan kepada wanita-wanita lain yang menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf yang sempat mengiris-iris tangan mereka dengan pisau yang digunakan untuk memotong roti atau buah-buahan karena tak sadar ketika melihat betapa tampannya Nabi Yusuf. Maka sang ratu berkata kepada mereka, la illam yaf'al ma amruhu la yusjadanna wa la yakuna minas saghirin. Seandainya Yusuf tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan untuk berzina dengannya, maka dia akan kita penjarakan dan dia akan kita tindas. Ancaman. Ya, kalau antum masih kuat? Gak usah diancam bakal di penjara. Demi zina aja orang mau masuk penjara. Sebaliknya, ya kan? Ini kalau gak mau berzina di penjara. Ditindas, dihina. Dan yang memaksa pun bukan wanita biasa. Nih. Istri Raja Mesir. Apa doa Nabi Yusuf saat itu jemaah? Beliau langsung berdoa kepada Allah. Rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Lagi-lagi Nabi Yusuf menggantungkan keistiqomahan beliau kepada Allah. Beliau berserah diri kepada Allah. Ya Allah, sungguh penjara lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku harus memenuhi keinginan mereka, berzina dengan mereka. Dan seandainya engkau tidak menjauhkan aku dari godaan mereka ini, maka aku akan terjerumus ya Allah. Dan aku akan menjadi hambamu yang jahil. Menunjukkan orang yang bermaksiat itu dinamakan jahil walaupun dia berilmu. Nah, lihat rasa malu yang luar biasa dari Nabi Yusuf kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang seperti ini luar biasa keutamaan yang Allah berikan untuknya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, akan ada 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya di hari kiamat nanti. Di antara mereka Nabi sebutkan adalah rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Udah cantik, punya kedudukan lagi. Dia cantik jelita juga sebagai ratu, sebagai pejabat, sebagai presiden, sebagai pejabat negara. Punya kedudukan dan punya kecantikan. Tetapi lelaki tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Nabi juga bercerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa dahulu ada seorang lelaki, hadisnya yang panjang, sudah meletakkan lututnya di atas lutut seorang wanita dan sudah duduk di atas pahanya untuk berzina dengannya. Dan wanita ini terpaksa berzina dengannya karena dia membutuhkan bantuan kepada laki tersebut. Kemudian laki tersebut memberikan 100 dinar untuknya dengan syarat mau berzina dengannya. Ketika dia sudah duduk di atas pahanya,
Lututnya sudah di atas lutut wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqq. Takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau mematahkan suatu cincin kecuali dengan cara yang berhak. Kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya jangan mensetubuhi wanita kecuali dengan cara yang Allah halalkan. Karena wanita ini tidak ingin melakukannya. Namun karena dia terpaksa, sedang ada kebutuhan. Walaupun itu tentunya bukan alasan yang dibenarkan oleh agama. Ketika mendengar kalimat Allah, laki ini seketika itu malu dengan Allah. Mengagungkan Allah. Maka Nabi menyebutkan seketika itu dia meninggalkan itu wanita dan membiarkannya pergi membawa 100 dinar. 100 dinar yang telah dia berikan. Uangnya cukup banyak. 20 dinar saja 85 gram kurang lebih kan. Nah, 100 dinar berarti berapa? Ya. Kan di dalam Islam dinar itu kena zakat kalau sudah berjumlah 20 dinar yang kurang lebih 85 gram kan. Berarti kalau 100 dinar berapa gram? 476. 20 gram. Iya. Berapa uang kita itu? Jelas dong banyak. Berapanya? Iya, al-muhim banyak. Udahlah, kita bukan sedang fokus di dinar. Rasa takut dia kepada Allah tadi. Dia tinggalkan itu wanita seketika dan membiarkannya pergi membawa 100 dinar yang telah dia berikan dengan syarat berzina dengannya. Allah balas kebaikannya itu sehingga mereka yang tadinya sudah terkurung di dalam goa, Allah keluarkan mereka dari goa tersebut dan batu yang menempel di pintu goa tersebut Allah geserkan sehingga mereka mampu keluar darinya. Juga disebutkan dari cerita orang-orang saleh dahulu yang menunjukkan betapa sifat malu itu ada di dalam hati mereka karena pengagungan mereka kepada Allah. Ada seorang ulama yang saleh di Mekah di masa dahulu, di masa para salaf. Dia diuji oleh sebagian orang-orang nakal di masa itu. Maka mereka memanggil seorang wanita yang cantik jelita yang dikenal nakal. Memintanya untuk menggoda alim ini. Maka datanglah wanita ini kepada alim tersebut dan masuk ke dalam rumahnya di musim dingin dan membuka seluruh pakaiannya sehingga tidak ada yang tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Kemudian alim tersebut mengatakan, ini dua cerita yang hampir sama ya. Yang satunya mengatakan ya, dia mengambil besi kemudian dia panaskan, kemudian dia katakan kepada wanita tersebut, kalau aku dan kamu mampu menahan besi ini dimasukkan ke dalam kemaluanmu, maka aku akan mau berzina denganmu. Kenapa? Karena azab untuk para pelaku zina di hari kiamat nanti adalah Allah tusuk kemaluan mereka dengan bara api. Dan Allah celupkan mereka bersamaan ke dalam wajan yang penuh berisikan minyak yang mendidih. Mereka dicelupkan dalam keadaan telanjang. Dan kemaluan mereka ditusuk dengan bara api dari neraka. Nah, kalau mati dan dia belum pernah bertobat, tidak menyesal telah melakukannya, tidak memohonkan ampunan kepada Allah dan tidak bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ada juga ulama lain yang ceritanya serupa dengan ini. Ketika wanita tersebut masuk ke dalam rumahnya dan membuka pakaiannya, mengajaknya berzina, dia pun langsung ke toilet dan mengambil seluruh kotoran yang ada di dalam toilet dan dia oleskan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia pun balik menemui wanita tersebut. Melihat ini lelaki dalam keadaan kotor, wanita ini pun langsung melarikan diri. Betapa mereka takut kepada Allah Jalla wa'ala. Malu untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya sebagian mereka tadi mengatakan innalladzi khalaqal dhilama yarani. Memang kita di dalam kegelapan, tetapi yang menciptakan kegelapan ini mampu melihat kita. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala pertemukan kita kembali setelah Ramadan atau Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh ana dari pertanyaan di kajian yang lalu ya. Kalau ada pertanyaan lainnya juga boleh dinaikkan. Afwan Pak Ustadz, mohon maaf pertanyaan ana di luar tema. Ya, tidak mengapa di luar tema selama tidak di luar Islam. Pertanyaannya, hukum menambahkan kata sayyidina ketika di dalam salat
dan di luar salat. Mohon penjelasannya. Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam dan ini bukan sebuah kesombongan. Boleh kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sayyidina, ya, kalau itu di luar salat. Ya, karena salawat kepada Nabi di luar salat kita diperintahkan adalah keumuman salawat dan salam. Konteksnya tidak harus baku. Tetapi salawat di dalam salat itu konteksnya baku, tidak boleh diubah-ubah dan tidak boleh diutak-atik. Bahkan sebagai contoh nih, dalil menunjukkan bahwa zikir yang sudah baku itu tidak boleh diutak-atik dan tidak boleh digantikan meskipun dengan kata yang sinonim sekalipun. Kita sholat membaca Allahu Akbar, boleh enggak? Allahu Arham, kan nama Allah juga. Ada yang mengingkari Allah Arham? Nggak ada kan? Boleh enggak di dalam sujud kita gantikan Subhana Rabbiyal A'la menjadi Subhana Rabbiyar Razzaq? Kan Allah Razak. Ya begitulah maksudnya para ulama enggak boleh mengucapkan Sayyidina di dalam salawat pada tasyahud. Kalau di luar salat silahkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, sebuah hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama tidak bolehnya mengutak-atik konteks zikir yang sudah baku di dalam Islam. Bahwa Nabi mengajarkan beliau kalau mau tidur agar berwudu dulu. Sebelum tidur agar berwudu terlebih dahulu. Kemudian Nabi mengatakan bacakan olehmu doa yang satu ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika la malja wa la manja illa ilaik. Amantu bi kitabil ladzi anzaltu wa nabiyyika alladzi arsalt. Nabi mengatakan barang siapa yang mati di malam itu setelah membaca doa ini dia mati di atas fitrah husnul khatimah. Kemudian Bara' bin Azib mengulangi doa itu, kemudian beliau menggantikan wa nabiyyikal ladzi arsal, beliau gantikan menjadi wa rasulikal ladzi arsal. Padahal nabi kita kan benar, rasul dan nabi. Bahkan kedudukan rasul lebih tinggi lagi daripada nabi kan? Nabi langsung tegur, ucapkan olehmu wa nabiyyikal ladzi arsal. Jangan kamu rubah menjadi wa rasulikal ladzi arsal. Ini menunjukkan bahwa konteks zikir yang baku tidak boleh dirubah-rubah. Nanti kalau bisa dirubah-rubah, hancur ibadah yang sudah datang dari Nabi. Ya. Nanti keluar seperti pemahaman Syiah. Ketika azan boleh mengatakan asyhadu anna Muhammadan sayyidana Rasulullah. Akhirnya berubah nanti. Nanti datang orang lain lagi menambahkan syafi'una. Kan Nabi betul syafi'una kan? Asyhadu anna Muhammadan syafi'ana sayyidana khalilana Rasulullah. Kacau jadi ya. Iya. Kalau alasannya karena beliau sayyid, ya beliau juga syafi'una. Apakah boleh dalam tasyahud kita berselawat seperti itu? Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa khalilina wa rasulina wa nabiyyina. Enggak boleh. Karena zikir yang sudah baku tidak boleh diutak-atik, harus dilakukan sebagaimana adanya. Nah, riwayat yang menyebutkan konteks tasyahud dan salawat di dalam tasyahud terakhir, kalau Anda nggak salah ingat kurang lebih ada 7 riwayat. Datang dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Semuanya tidak ada yang menyebutkan kata sayyidina. Namun sebagian orang nakal tepatnya ya, bukan dungu, nakal. Ya. Ketika kita berkata demikian, dia bermain filsafat. Mereka mengingkari Nabi kita sebagai sayyiduna, padahal Nabi mengatakan ana sayyid waladi Adam wala faqar. Aku adalah sayyidnya anak Adam dan bukan kesombongan. Siapa yang mengatakan beliau bukan sayyidnya kita? Abu Bakar aja sayyid. Boleh dikatakan sayyid sebagai tokoh. Apalagi Nabi SAW lebih dari sayyid beliau. Beliau rasul, penutupnya para nabi, kekasihnya Allah. Tetapi terkait zikir yang konteksnya sudah baku, kita tidak boleh mengutak-atiknya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di luar salat tidak mengapa, karena perintah bersalawat kepada Nabi di luar salat itu keumuman salawat. Walaupun lebih afdalnya adalah dengan salawat Ibrahimiyah. Wallahu a'lam.
Afan Ustaz, anak ingin bertanya, jika berobat alternatif dengan apa ini? Dasar ikhtiar, apakah itu diperbolehkan atau termasuk syirik? Dan bagaimana sikap kita jika saudara masih suka berobat seperti itu? Ini perlu dikaji, dijelaskan dulu apa yang beliau maksud dengan pengobatan alternatif di sini. Apakah herbal? Ini memang murni ikhtiar ya, dan memang tidak melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung kesyirikan ya. Maka tidak mengapa, itu bagian dari keumuman berobat. Perintah untuk berobat di dalam hadis-hadis Nabi itu, tadawu ibadallah fa innallaha lam yunzil da'an ila anzalalahu dawa. Allah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali telah menurunkan obatnya sebelumnya. Ini mencakup semua pengobatan. Medis, tradisional, herbal ya, selama tidak melanggar agama Allah. Adapun yang dimaksud dengan, apabila yang dimaksud dengan pengobatan alternatif di sini adalah pergi ke orang pinter menurut orang bodoh, alias tukang ramal, ya kan, ya dukun, ya maka tentunya tidak boleh. Nabi mengatakan, man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, tukang ramal. Dukun itu biasanya lebih gentleman, dia langsung ngaku tahu perkara gaib. Kalau arraf ini biasanya banyak acting dan action dulu dia. Ya, action. Begitu orang datang, siapa nama kamu? Oh, pantesan kamu sakit begini. Ini nama kamu rupanya. Kamu lahir kapan? Aries atau Scorpio? Aries. Ah, pantesan rumah tangga kamu enggak bahagia karena pasangan kamu itu Scorpio. Aries nggak boleh sama Scorpio. Ya. Ini arraf namanya ya. Atau kalau orang datang nanya barang hilang kepada dia, dia tanya warna apa motornya, di hari apa hilangnya, waktu itu hujan atau tidak. Ini sebenarnya action semua, sama aja sama dukun tadi. Kalau dukun langsung ngaku tahu perkara, ini action dulu. Ini namanya arraf. Kalau bahasa Indonesia sering diterjemahkan tukang ramal. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi orang ini dan percaya kepada ucapan mereka, dia telah murtad. Kafir terhadap syariat yang Allah turunkan. Kalau dia tidak percaya cuma dengan alasan ikhtiar, anda sih nggak percaya mereka tahu pergi, cuma ikhtiar siapa tahu benar, maka Nabi katakan lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Kecuali kita datang untuk ingkarul mungkar. Untuk menyingkapkan kedustaannya. Pernah ana diberitahu oleh seorang teman di daerah Cilacap waktu itu di tahun 2005 atau 2006, ada dukun di situ mengaku tahu perkara gaib. Maka ikhwan kita ini yang semangat karena sudah belajar tauhid ya, mendatanginya dan mengatakan, benarkah Pak Dukun bisa tahu perkara gaib? Benar. Ya. Tahukah Pak Dukun apa yang akan terjadi sesaat lagi? Maka seketika itu pun dia membanting meja yang ada di depannya dan gelasnya pun pecah. Nah kan, Pak Dukun berarti nggak tahu perkara gaib. Kalau Pak Dukun tahu kan pasti tahu yang akan terjadi sesaat lagi adalah pembantingan terhadap meja Anda. Juga disebutkan bahwa Syekh Al-Albani pernah ditantang berdebat oleh seorang dukun yang mengaku tahu perkara gaib. Dan debat beliau ini dinobatkan sebagai debat tercepat di dunia ini. Syekh Al-Albani mengatakan, boleh, saya akan berdebat dengan Anda, tetapi dengan satu syarat. Maka dukun pun bertanya, apa syaratnya? Maka Syekh Al-Albani mengatakan, selesai debat kita. Berarti Anda nggak tahu perkara gaib, kok malah nanya apa syaratnya? Ya enggak? Kalau dia tahu perkara gaib kan nggak perlu nanya apa syaratnya, udah tahu kok isi hati orang. Dan jamaah, kalau dukun itu tahu perkara gaib, dia nggak milih jadi dukun, pasti milih jadi orang soleh dia. Milih jadi syekh dia, imam Masjid Nabawi dia, nggak mungkin milih jadi dukun. Allah musta'an. Kalau pengobatan alternatif itu ke dukun, karena nggak boleh. Bagaimana cara mendeteksinya? Banyak. Yang pertama, dia mulai mengaku tahu perkara gaib. Kedua, dia tidak jauh dari mistis, punya keris, mengobatkan orang dengan keris, nanti tiap malam keris itu dimandikan. Apa hubungannya keris dengan bisul? Apa hubungannya keris dengan cepat dapat jodoh?
Ini jelas dukun. Walaupun pakai jubah, pakai sorban, dipanggil Pak Kiai, Gus sekalipun. Dukun itu. Nah, kalau dia ngaku tahu perkara gaib, punya keris, keramat. Ya, atau dia kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ini bapak atau ibu nanti pulang harus menyembelihkan seekor ayam yang berwarna hitam. Dan hanya ada satu bulu putih di bagian belakangnya. Dan sembelihkan di kuburan Wali Songo. Dukun itu, walaupun dia imam masjid di tempat itu. Nah, justru dukun itu seringnya berpenampilan soleh jemaah. Yang berpenampilan aneh biasanya tukang sulap. Bener, aneh-aneh dia. Penampilan. Kalau dukun pernah diaman, dukun taubat di tangan Syekh Muhammad Al-Imam ya. Itu profesinya sehari-hari tahu jemaah. Imam sholat 5 waktu di kampungnya. Dia cerita, tapi aku sholat gak pernah wudhu Syekh waktu itu. Namun jangan salah paham, setiap pulang antum melihat imam sholat bisa jadi dukun ini. Imam ini, bukan. Maksudnya begitulah sebagai dukun mengkelabui manusia jemaah. Allahul musta'an. Pernah juga diceritakan oleh beberapa ustadz di Riyadh atau di salah satu dari kota Saudi. Di sana kan ada polisi intel dari kerajaan khusus untuk mencari para dukun. Ya, kalau didapatkan dipenggal. Ya, makanya paling aman dari dukun di sana. Nah, ada intel khusus memang dari negara, intel khusus untuk mengintelijen kaum dukun. Sehingga ada dukun itu muadzin sehari-harinya. Muadzin. Allah musta'an. Untuk menipu orang. Hari ini betapa banyak dukun dipanggil dengan istilah kiai, ya kan? Gus. Kalau di Aceh dipanggil dengan nama Tengku, tapi bisa mengobati orang dari jauh. Dukun itu jamaah. Walaupun dipanggil abati, walaupun dipanggil Tengku, Ustadz, Kiai, Gus, Syekh, ya, Wali Fulan. Dia mengaku bisa ngobatin dari jauh, ya, bisa menebak perkara gaib. Dukun itu jamaah. Kalau sudah seperti ini tinggalkan. Ya, tidak boleh berobat kepada orang yang seperti itu. Mana yang lebih baik saat bangun dari sujud? Duduk sejenak atau langsung berdiri? Jazakallah khair. Terkait duduk al-istirahah. Ketika bangkit dari sujud sebelum berdiri, memang khilaf di antara ulama. Sebagian ulama menganggapnya mubah. Mubah. Nah, sebagian ulama menganggapnya sunnah. Dan tidak ada yang mengatakan yang wajib. Ya rajih adalah sunnah. Karena semua perbuatan Nabi, khususnya dalam masalah ibadah, itu hukum asalnya adalah lita'assi. Untuk diteladani. Kecuali ada dalil khusus yang menegaskan itu khusus untuk beliau. Atau beliau melakukannya karena kebetulan. Contohnya dalam perjalanan haji, Nabi pernah berhenti di sebuah bawah pohon, sholat di situ. Kebetulan. Bukan berarti setiap kita melewati pohon tersebut dianjurkan sholat di situ. Makanya ketika Abdullah bin Umar menyengajai waktu sholatnya di bawah pohon itu diingkari oleh para sahabat. Dan tidak ada yang melakukannya selain beliau. Tapi kalau sholat tadi, maka dari awal hingga akhir perbuatan Nabi di dalam sholat, hukum asalnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ustadz mohon nasihat bagaimana agar kita terhindar dari futur ketika ujian datang bertubi-tubi. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah? Jawabannya isi kajian kita hari ini. Ya kan? Itu jawabannya. Yang kedua, akhi barakallahu fik, jangan merasa si paling bertubi-tubi ujiannya. Kita ini terkadang sok si paling miskin. Sok si paling bertubi-tubi ujiannya. Nabi pernah diuji oleh Allah dengan kemiskinan. 2 bulan seluruh dapur istrinya tidak ngebul. Ketika Urwah bertanya, apa yang engkau konsumsi wahai ibundaku Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab al-aswadan. Selama 2 bulan tersebut kami cuma makan kurma dan minum air putih. Tetapi tidak menghalangi Nabi untuk salat tahajud 11 rakaat yang begitu panjang, ya kan? Berulang kali Nabi mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Bahkan dalam keadaan beliau menggali parit di perang Khandaq bertanah batu yang begitu luas, dalam dan panjang. Beliau ikut menggalinya dan perut beliau, Jabir melihatnya, ya, terikat dengan batu dan terdengar suara lapar dari perut Nabi. Sehingga seketika itu Jabir lari ke rumahnya bertanya kepada istrinya, adakah makanan di rumah kita yang bisa kita berikan kepada Nabi?
Abu Hurairah pernah jatuh tersungkur di Raudhah. Kemudian diinjak leher beliau oleh orang lain, dikira beliau gila. Padahal kata Abu Hurairah, aku tidak gila, padahal aku tersungkur karena lapar. Hadis dari Imam Muslim. Nah, Nabi setiap bangun dari tempat tidurnya terlihat bekas kasarnya tikar yang beliau gunakan untuk tidur. Sehingga sebagian sahabat menangis melihatnya dan mengatakan, wahai Rasulullah, inikah tempat tidurmu? Sementara raja-raja dunia tidur di atas tempat tidur mereka yang begitu empuk, yang begitu nyenyak. Bolehkah aku sediakan untukmu tempat tidur yang lebih nyaman? Maka Nabi pun menjawab, mali walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajarah fatarakaha. Tiada urusan aku dengan dunia ini. Perumpamaan aku dengan dunia ini adalah seperti seorang lelaki yang berteduh di bawah sebatang pohon di dalam perjalanannya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan pohon itu. Maka jawabannya barakallahu fik adalah banyak ingat akhirat. Dan jadikanlah akhirat selalu sesuatu yang kita prioritaskan daripada dunia. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan keteguhan, keistiqomahan, agar selalu bersyukur dan bersabar. Dan perbanyak melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Nabi SAW bersabda, unzur ila man wa asfala minkum wa la tanzur ila man fawqakum dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Perbanyaklah melihat kepada orang yang di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada diri kalian. Terkadang jamaah ketika kita melihat orang lain kok lebih bahagia hidup dari kita, lebih kaya, rumah tangga lebih bagus, karena dia belum curhat sama kita. Curhatnya sama ustadz yang pusing. Iya jamaah. Terkadang ada orang-orang subhanallah ujiannya jauh lebih berat dari kita. Ada sebagian akhwat masya Allah kaya, mobil mewah banyak, rumahnya besar, keluarga orang-orang besar lah semuanya. Rupanya sudah 11 tahun atau belasan tahun tidak pernah disentuh oleh suaminya karena suaminya gay. Dia ingin pisah mikir panjang, alasan apa yang harus dia berikan kepada anak-anaknya. Sementara suaminya baik banget akhlaknya. Keluarga besar, sebagian besar sudah pada tahu. Ingin diputuskan demi menjaga nama baik keluarga besar di daerah tersebut. Yang sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat. Bagaimana tuh tertekannya wanita yang seperti itu hidupnya. Ya kan? Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, ujian itu tidak selalu dengan kemiskinan, dengan kelaparan. Ya. Ada sebagian wanita diuji dengan suami yang seperti itu. Ada sebagian suami diuji oleh Allah rupanya suami istrinya lesbi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada yang dengan ujian-ujian lainnya. Ada sebagian orang hari ini dia kaya, dia udah masya Allah mampan hidupnya. Tetapi sampai hari ini dia belum tahu siapa ayahnya dan siapa ibunya. Ujian kan? Anak punya murid udah berilmu. Sampai hari ini dia tidak tahu siapa ayahnya. Dan ibunya tidak mau jawab. Siapa ayahnya, di mana ayahnya, apakah masih hidup ataukah sudah mati, apakah muslim ataukah kafir. Enggak diberitahukan kepadanya. Semua orang punya ujian masing-masing. Ya, kalau kita sedang miskin, lihat kepada orang-orang yang lebih miskin dari kita. Coba keluar dari kajian betapa banyak orang hidupnya di bawah kolong jembatan di Jabodetabek ini. Ya kan? Berpindah dari satu pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lainnya. Kita belum sedahsyat itu. Nah, kalau Anda diuji dengan kesakitan dan penyakit, Ayub diuji belasan tahun dengan kudis terparah di atas muka bumi ini. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sehingga kedua orang tuanya sendiri meninggalkan beliau. Jijik dengan beliau. Tiada yang mau merawat beliau kecuali istri. Tercinta beliau. Dan dua kerabat beliau yang terkadang mengirimkan makanan kepada beliau. Tetapi dalam kondisi seperti itu beliau memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Nah, kalau dapat ujian dengan celaan manusia, bagaimana dengan Maryam? Kalau ada wanita hari ini diuji seperti Allah menguji mereka, mungkin dia akan bunuh diri. Allah ciptakan beliau hamil tanpa nikah. Sehingga ada yang percaya itu memang karamah dari Allah. Sehingga mereka gulu terhadap beliau, menganggap beliau trinitas. Ada yang gak percaya, menuduh beliau telah berzina dan menuduh Nabi Zakaria yang menzinai beliau sebagai abang iparnya. Maka mereka mengejar Nabi Zakaria dan membunuh beliau dan membelahnya menjadi dua. Yahud. Padahal ini kan berat, ya kan? Berat sekali ujian seperti ini.
Namun tentunya kita nggak percaya kalau ada wanita sekarang hamil tanpa nikah, Ustadz, anak nggak zina. Ini mukjizat seperti Allah berikan kepada Maryam. Tetap kena hukum had. Ya kan? Ya, jangan dia berdalil, bisa jadi saya kayak Maryam Ustadz. Maryam jelas ada berita dalam Al-Quran. Nanti nggak ada berita dalam Al-Quran. Artinya jamaah ujian itu tidak hanya dengan kemiskinan. Terkadang Allah menguji kita seperti ujian-ujian di atas tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Dan kita hidup di dunia ini hanya sebentar insyaallah. Bila di masa lalu kita belum membayar hutang puasa Ramadan yang lalu, lupa beberapa banyak, ya, maka para ulama menjawab, ikuti ghalabatul dhann, sangkaan yang dominan. Ya, sangkaan dominan sangkaan kita berapa hari, maka itu yang dibayar. Barakallahu fik. Beliau nggak bertanya kan bayar dengan qadha ataukah fidyah, makanya jawaban kita sekedar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin kiranya Ustadz berikan kami beberapa nasihat agar kami dapat keselamatan dan kenikmatan di dunia dan akhirat. Atas qadarullah dititipkan anak yang berkebutuhan khusus kepada kami. Syukur. Jazakallah. Menam. Ya. Bersabar. Ini ujian jamaah. Bersabar ini adalah ujian. Tetapi dari sisi lain ini adalah nikmat. Anak yang berkebutuhan khusus dia bukan mukallaf sehingga tidak terancam dengan neraka karena dia tidak punya dosa. Nah, karena bisa jadi kalau Allah berikan kepada ibu anak yang normal, dia menjadi pemain judi, benzina, peminum khamar, nggak sholat, malah menjadi sumber malapetaka buat ibu. Ya kan? Yang ketiga, alhamdulillah ibu udah punya anak walaupun berkebutuhan khusus. Betapa banyak orang di luar sana belum punya anak, udah nikah belum punya anak, bahkan anak mertua aja dia belum punya, alias belum punya istri dan suami. Jangankan anak kandung, anak mertua aja dia belum punya. Nanti alhamdulillah udah punya anak mertua, anak sendiri lagi. Nah, walaupun berkebutuhan khusus. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pintu surga buat orang tuanya. Nah, dan perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang jauh di bawah kita. Apalagi sebagian mereka anak yang berkebutuhan khusus itu bukan cuma satu jamaah. Anak punya kerabat, punya anak kebutuhan khusus, punya anak dua. Mereka punya anak di umur sudah lanjut ya, 40-an lah baru punya anak. Kedua-duanya berkebutuhan khusus. Dan sudah berkebutuhan khusus anaknya emosional. Suka memecahkan barang-barang yang ada di rumah. HP, televisi, ya, jendela dipecahin. Sehingga harus ekstra mereka jaga. Sebelum COVID mereka bisa ekstra menjaganya karena punya pemasukan dari kontrakan rumah. Tapi setelah COVID kontrakan mereka tidak ada lagi yang menyewanya. Mau kerja nggak bisa, anak berkebutuhan khusus. Nggak kerja, nggak bisa makan. Banyak orang-orang yang jauh di bawah kita jamaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang lebih berat hidupnya dari kalian. Dan banyak orang di luar sana Allah berikan anaknya yang normal, tetapi anaknya pelaku syirik, pelaku bid'ah. Ini lebih buruk daripada sekedar pelaku maksiat. Nah, bersabarlah dan jadikan ini sebagai pintu surga buat anti. Mengangkat derajat dan penghapusan dosa. Apabila memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan, Allah maafkan itu wanita pelacur. Dalam hadis Allah maafkan dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Apalagi seorang ibu yang sabar merawat anaknya. Apalagi kalau yang dirawat anak perempuan. Karena ada hadis khusus. Nabi mengatakan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak perempuannya, kemudian dia tetap berbuat baik kepadanya, dia merawatnya, maka anaknya tersebut adalah tameng dari neraka untuknya. Nah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurang ya, namun maaf karena ada kajian ba'da zuhur di Tower Pelindo. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita
di rumahnya ini agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.